Karena ada suami ko kadang kerengkang menyerengkang ke istri. Jangan Pak, ibu-ibu ini sangat baik kepada kita. Kalau jahat ibu-ibu ini nyuagi kopi tu bo manci rajak sari Pak mati. Dia baik sekali. Satitik santan dikuali nyo masak daging siku ke bau harum setahun perjalanan. Itu ibu-ibu yang bisa, kita tak bisa itu. Iya kan? Sagantang bareh di tanah kanyang laurang sariaunya. Nah ini ibu-ibu ini. Maka dia disebut di Minangkabau bundo kanduang. Abang ko bundo kanduang namanya Pak. Sabak inyo na menganduang. Apa pernah menganduang? Jadi ibu-ibu ini bundo kanduang namanya. Limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan. Tahu jo paneh kamalatui, arif jo rantiang kemancucuan. Kaundong-undong ke Madinah, kapayong panji ke Sarugo. Ambam puru anduang bunian, urang nan duduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Iya kan? Bikola sudah mengaji ke tengah kuenya Bapak. Itu ibu-ibu. Kalau ada kue nak bu, itu ibu-ibu ni. Bagaimanapun modernnya api, kalau awak ke membakar lamang, lai bisa jores cooker. Tak bisa. Itu harus dibuat langgaiannya di embaro di bawah, di sandan tabuang lamang tersinan, dibalik-balik. Walaupun kampung kola maju, negari maju, teknologi lah tinggi, lebih bisa ditukar tabuang lamang tujuh paralon. Alun masak lamang tu le paralon kola bi depi. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur yang sedalam-dalamnya, puja dan puji yang setinggi-tingginya kita baca dengan lidah dan kita benarkan dengan hati untuk Zat yang maha tinggi, yang maha kuasa,
yang maha pengasih dan maha pemurah dan mencukupi segala kebutuhan manusia sesuai yang telah ditentukan oleh Allah. Semoga semua kita tetap basah lidah kita menyebut nama Allah dan mensyukuri segala nikmatnya. Semoga apa yang kita pakai di dunia ini membawa berkah dari hidup ini sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita berselawat kepada nabinya, rasulnya, hamba yang disayanginya. Dan itulah insan yang sebelum tubuhnya lahir namanya sudah ada. Jadi dari Nabi Adam dan umat serta kepada sampai Nabi Isa, sambung bersambung di dalam kitab, Nabi itu telah menyampaikan kepada umatnya di zaman itu bahwa nanti akan lahir seorang Nabi namanya Muhammad di akhir zaman. Itu bedanya dengan kita. Kalau kita diberi nama setelah lahir, dan itu dilihat pula kelamin kita. Diberi nama ketika dalam kandungan, siapa nama anak ibu dalam kandungan ini? Muhammad. Kironyo nyolaya padusi. Itu tidak cocok namanya Muhammad, Jusneti namanya narancak. Ini. Tapi Nabi namanya itu sudah disediakan oleh Allah, dan dari Nabi ke Nabi itu dibisikkan dan diwahyukan di dalam mushaf dan kitab masing-masing. Maka Nabi Muhammad ketika menikah dengan Siti Hawa itu maharnya syahadat. Yang menikahkan Allah, walinya tidak ada, karena Nabi Adam Siti Hawa itu tidak punya ayah dan ibu. Jadi bersyukurlah kita ini punya ayah dan ibu, pernah mengecap kasih sayang ayah dan ibu. Nabi Adam dan Siti Hawa tidak. Menikahkan Allah, wali tidak ada, maharnya syahadat. Apa syahadatnya? Sama dengan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah kepada Nabi Muhammad ini dan malaikatnya bersalawat. Jadi kalau kita sebagai manusia biasa tidak mau berselawat kepada Nabi, maka itu sangat rugilah kita, dan orang itu disebut orang kikir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu diberitakan dalam Quran, Pak. Itu ayat Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita itu disampaikan oleh Allah
bertemu dengan beliau nanti di dalam surga Jannatun Naim. Amin. Ya. Lagi sehat bapak ibu-ibu. Ambo nak pandai bahasa Inggris, bahasa Minang sambo bertanya. Kalau sehat ya. Saya selaku orang tua 70 tahun 5 bulan, alhamdulillah sehat. Darah saya 120/80, kadang-kadang per 70. Dan itu sudah dipakai oleh orang sakit sebanyak 111 kali. Jadi saya tetap mendonorkan darah. Sekarang tak boleh lagi karena usia sudah lanjut. Walaupun darah itu bisa juga diambil, di dokter tak mau lagi. Bapak sudah tua. Jadi kita sudah tua ini Pak, walaupun darah kita baik, tak mau dokter mengambil. Jadi kalau lah tua, jamba ini je leh. Darah sendiri. Ya nama mana istrinya yang meninggal ini, yang masih hidup sampai nanti bapak-bapak dan ibu-ibu harus bahagia menjadi suami istri itu. Yang saya sebut tadi saya karena istri saya enggak ada lagi. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi ini kita bercerita ya. Sebab kalau pengajian kaum muslimin di Pekanbaru ini banyak buya kita yang tinggi ilmunya. Ada buya Dr. Mustafa Umar, ada anak saya yang sangat banyak ilmunya, Ustadz Abdul Samad. Orang tua ini Pak, kulitnya lah layu sama juta ruang bau, lawannya pelupo, ilmu kurang, sekolah tanggung, mengaji ndak sampai katam, sulit lah hambo kau bercerita. Tak mungkin si bisu ka menyanyi, mustahil si lumpuh ka menari, ba'alo si buto ka membibiak. Karena sekolah tak sampai. Kalau bapak lihat di YouTube itu DRS Haji Ristawardi, DRS itu bukan sarjana apa, dakwah Raun Sawali itu. Ya kan? Karena kemarin dari Padang lepas ke Ujung Batu, terus ke Rokan, dan tiba pula di Pekanbaru ini. Nanti akan pergi pula ke Jakarta dan terus ke Surabaya. Jadilah gaib mengkau viral Pak. Inilah untungnya media sosial ini, ya kan? Ternyata kaum muslimin yang ingin mengundang saya itu orang Minang yang ada di rantau. Karena bahasa saya itu banyak bahasa Minang. Dan itu dicampuri dengan pepatah dan petiti yang saya pelajari ketika berumur 15 tahun dulu. Tapi dalam kajian rasanya ini cocok dimasukkan ke dalam kaji. Ternyata orang Minang di rantau ingin juga, walaupun sudah melihat dalam YouTube, mau pakainya, kita undang juga Ustaz Kelera aku ke tempat. Alhamdulillah. Semenjak sudah Ramadan, saya sudah 3 kali ke Pekanbaru ini dengan pengundang yang berbeda. Ada namanya IKMR, ada namanya Ikla, dan sekarang umum saja ada namanya SAS. Ternyata orang Minang ini di mana saja ada Pak.
ku adolah janjang ke bulannya Pak Hijau ngali sate kan. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya doakan jamaah Masjid Al-Falah Al-Muttaqin ya, Al-Falah sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah dari pikun, dan sehat pemikiran, taat beribadah, dan kalau sakit itu mengurangi dosa, kalau mati ajal telah sampai, mudah-mudahan nanti masuk surga, amin. Jadi cerita pagi ini, berhati-hati dengan syaitan. Nah, kenapa begitu? Kalau iblis itu tidak ada jamaknya, Pak. Iblis itu hanya satu. Yang banyak itu tentaranya. Itu makanya dalam Quran disebut kalau satu setan, syaitan. Kalau banyak setan, syayatin. Nah, coba Bapak lihat dalam Quran itu, ada enggak jamak iblis? Tidak ada, Pak. Iblis itu hanya satu, tapi sangat menentukan untuk menjatuhkan anak Adam. Anak buahnya namanya syayatin, banyak sekali. Di Amerika ada, di Istana Negara ada, di mana saja ada syayatin itu untuk menyesatkan manusia, dan dia dapat SK, iya kan? Nah, di markas besar Polri ada, di rumah dinas polisi ada, di masjid pun ada. Nah, ini anehnya, Pak. Apa tandanya ada syayatin di masjid, Ustaz? Santa Ustaz ngaji baru hanya lah bersandar lalu, iya kan? Nah, itu tandanya setan duduk di matanya, iya kan? Kalau itu Ustaz. Itu makanya kita disuruh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minal iblis, Pak. Iblis itu dia memerintah saja, yang diperintahnya setan. Setan yang banyak itu sianya, Pak Ustaz. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang jadi syaitan itu dua, Pak. Pertama jin, yang kedua manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia yang jadi syaitan. Bagaimana kita menentukan itu, Pak Ustaz? Kalau disuduh manusia kok setan, nya gubernur, Pak Ustaz. Atau kecilnya setan, itu berangnya kawan. Dia kita lihat saja, Pak. Misalnya ini saya buat satu contoh ya. Ada orang curhat kepada temannya karena merasa dekat ya. Pai ndak nyobuang seorang, mani ndak nyolulu seorang. Ada problem, ya kan? Dia datang kepada temannya. Teman, beri saya pendapat ini. Saya begini-begini. Alangkah sakitnya hati ini disakiti oleh orang lain itu. Bukan karena pukulannya, tapi karena lidahnya. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapasagi di luar lipe ndak berubah, di dalam cair tiok lagi. Padih bana tiambo kode lidahnya nan manti itu. Abana rencana. Agi cek kawan tadi tu ndak bisa dipediat.
dari kaki nak ke lutut, dari lutut nak ke pau, dari pau nak ke pinggang, bekonyo pijaan bawang sampai ke kepala, lului pinyai, lului kulindan, ambo bantu di belakang, ndak lalu dan ndak dilawi didari kita tanjakan, ndak bisa jangan kasar nan nadui kita lapet, tu ndak bisa dipedia tu. Orang yang seperti itu sudah berubah jadi syaitan. Cuma sekarang diperhalus namanya provokator. Ada enggak bapak-bapak yang seperti itu sifat selama ini? Kalau ada, tobat Pak, pagi ini tobat. Kita bisa berubah jadi manusia baik kembali. Kenapa ada manusia seperti itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ke dalam diri manusia itu ada yang diilhamkan oleh Allah. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Sifat buruk itu fujur namanya. Sifat baik taqwa. Datang orang mengadu kawak serupa itu, kecewa, biarlah. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Balas saja yang buruk itu dengan yang baik, teman. Biarlah Allah membalaskan. Kalau dapat, doakan dia kepada Allah. Teman saya yang jahat ini, beri dia petunjuk ya Allah, agar tidak jahat lagi kepada orang lain seperti kepada saya. Itu namanya membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada kawan menyabarkan kita seperti itu, itulah yang sebenar teman. Ya kan? Kalau nak serupa tadi itu tukang sate itu apa? Nyukipe baru kau nak kaidui. Nah ini. Ya kan? Jadi syaitan itu banyak. Dari siapa? Dari jin dan dari manusia. Minal jinnati wan nas. Coba kita lihat apa kata Allah kepadanya dulu. Qala ma mana'aka alla tasjuda. Apa yang menyebabkan engkau enggan memberi hormat kepada Adam? Ya kan? Jadi kesombongan yang pertama itu dari iblis, kemudian turun kepada anak-anak buahnya syaitan. Sebenarnya dia tidak harus terburu-buru menjawab, sebab Allah sudah melakukan tes. Dites malaikat tidak dapat, dites iblis tidak bisa menjawab, dites Nabi Adam salasa balai banda buwe rami balainya siang hari cie diaja ampe dapat menggeliang guru majai. Jadi utak Nabi Adam tu sama je utak minyak betul dia ngean jalang. Anak ni pilih kau tak sama je tak talu makanan dia ngem bakunya. Jadi karena Nabi Adam ini pintar, untuk menghormati dia disuruh memberi hormat. Istilahnya di sana sujud. Fasajadu, seluruh malaikat sujud. Malaikat yang paling berbahaya pekerjaannya apa? Empat. Pertama, malaikat Malik itu kejam sekali. Dia penjaga neraka sampai kini tidak pernah galak sekali yo. Itu malaikat Malik. Alun-alun pernah galak. Ketawa gitu maksudnya. Ya, belum. Yang kedua, malaikat kaum muslimin yang mencabut nyawa.
Yang ketiga, malaikat yang menanya hamba Allah yang telah mati ketika terbujur di kubur, namanya Munkar Nakir. Tapi ketika disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam, mereka patuh. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Apa penyebabnya apa? Penyebabnya ini, Pak. Iblis kan makhluk senior. Dia sudah beribu tahun dalam surga. Adam makhluk junior. Tapi terdengar oleh iblis, Allah berfirman kepada malaikat, saya akan menjadikan manusia jadi khalifah di muka bumi, menyambung kekuasaan Allah seperti gubernur, bupati, ya kan, camat, RT, RW. Itu khalifah, itu namanya kita semua ini, ya kan? Apa kata iblis? Kok yang muda, yang masih junior, yang bau kencur itu yang akan jadi khalifah? Kita udah tua, sudah lama ini hidup, nggak pantas dia jadi khalifah. Nah, di sanalah timbul iri dan dengki, ya kan? Maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Apa katanya? Ana khairum min, saya lebih baik dari Adam. Jadi yang dibanggakannya kesukuan, kebangsaan, bukan ketakwaan dan keilmuan. Iya kan? Kalau kesukuan maju orang sakai dari awak lepas. Lalu itu, dia bisa membuat alat berat. Jadi ada apa alat berat dipakai PU itu? Sakai cik. Ada tak Bapak lihat alat berat mereknya Sakai? Dia bukan suku terkebelakang itu. Jadi jangan kaum muslimin kita membanggakan kesukuan, kebangsaan. Itulah iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api, Adam dari tanah. Sebenarnya kalau dia merenung, Pak, api dan tanah itu sama-sama berguna. Masjid yang indah ini kenapa bisa berdiri? Karena di atas tanah. Kalau di atas api terbakar. Ya kan? Ini tidak dipikirkan oleh iblis dulu. Dia lompat-lompat kata aja. Ya kan? Dia kata orang Minang, sudah ditilan tangan, ditungkuian, sudah tu diirengan, dipikir, di kana-kana, di nok, di manuang-manuang. Mana yang benar ini, mana yang salah? Api sangat berguna, Pak. Kita tidak menafikannya. Api itu sangat berguna. Apa saja yang akan kita masak harus ada api. Baik api modern maupun api manual. Kalau dulu Pak kan tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sini api mengkoidei. Negeri ini berkembang juga ilmu, sekarang ada api modern, kompor gas. Untuk batanak supaya jangan babaro di rumah awak, rice cooker, pangi-angin se magic jar, penggiliang lado, belinder, pengocok talu, mixer, pembersihan karpet, vakum cleaner, suami nengadang keringkang, busel. Kan ada suami ko nengadang keringkang, menyaringkang dekat istri.
Jangan Pak, ibu-ibu ini sangat baik kepada kita. Kalau jahat ibu-ibu ini nyuagi kopi tu bawa manci Raja Sari Pak mati. Dia baik sekali. Satitik santan dikuali nyo masak daging sikua ke bau harum setahun perjalanan. Tu ibu-ibu yang bisa, kita tak bisa itu. Iya kan? Sagantang bareh di tanah kanyang laurang sariaunya. Nah ini ibu-ibu ini, maka dia disebut di Minangkabau bundo kanduang. Abang kau bundo kanduang namanya Pak. Sabah inyo na menganduang. Apa pernah menganduang? Jadi ibu-ibu ini bundo kanduang namanya. Limpape rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan. Tahu jo paneh kamalatui, arif joran tiang kemancucuan. Kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo. Ambam puru anduang bunian, urang nan duduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Iya. Bikola sudah mengaji ke tengah kuenya Bapak. Itu ibu-ibu, kalau ada kue nak bu, itu ibu-ibu ni. Bagaimanapun modernnya api, kalau awak ke membakar lamang, lai bisa jores cooker, tak bisa. Itu harus dibuat langgaiannya di embaro di bawah, di sandan tabuang lamang terjinan, dibalik-balik. Walaupun kampung kola maju, negari maju, teknologi lah tinggi, lebih bisa ditukar tabuang lamang 7 paralon. Alun masak lamang tu le paralon kola bidepi. Jadi iblis berpikir tidak sejauh itu Pak. Nyo bangga ni nyo dari api, padahal manusia ini Pak terpakai di nyo nanampe. Api, tanah, air, angin tu menggawa khalaqal insana fi'a sanitakui. Manusia ini yang paling indah Pak. Api untuk ini nafsu Pak. Nafsu itu untuk memajukan, nafsu tidak terkendali untuk meruntuhkan. Kita kan didorong oleh nafsu Pak. Iko lepik lausang tutuka jalan baru kumusaji awak lepatui direhab lat ketinggalan zaman. Itu nafsu tu Pak. Itu dari api, ya kan? Kemudian kalau dia bergejolak, bergelora, maka yang menjinakkannya air. Ada di tubuh awak, atau mengkonya awak membutuhkan air. 80% tubuh kita ini dialiri oleh air. Dan bahan bakunya dari tanah. Apa tandanya? Musim durian, apa makan durian, tumbuhnya di tanah. Musim lanse, apa makan lanse, tumbuhnya di tanah. Apa dapat sakit malaria di ube jopil kina tu tumbuhnya di tanah. Apa teragak je pergi jaguang tumbuh di tanah. Karena tumbuh dari tanah, unsurnya dari tanah. Karena rohani dari Allah. Inilah makanannya yang sekarang. Tidak bisa rohani ini diberi makan dengan makanan jasmani. Iya kan? Itu diadakan pengajian ini. Habis zuhur ada kajian, habis subuh ada kajian, habis maghrib ada kajian, habis isya ada
kajian khusus tafsir, ilmu tafsir, hadis, mustalah hadis, fikih dan segala macamnya. Iya kan? Makanya Nabi yang cukup ilmunya masih berdoa, Allahumma zidni ilman, tambahlah ilmu saya ya Allah. Kata Imam Al-Ghazali, semakin banyak saya tahu, semakin banyak kekurangan saya. Itu orang kaum muslim. Makanya tetaplah hadir di majelis ilmu ini walaupun sambil lalu. Orang aku kan santia menyambil Pak, sambil badiang nasi masak, sambil bakayu ambil ilie, sambil menuai bila lang dape, sambil menangah kaji mato lalu. Kaji lape, kantuk lape. Karena dia tidak mau memberi hormat kepada Adam, apa kata Allah kepadanya? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Cepatlah engkau turun dari sini. Tak pantas engkau di tempat mulia ini menyombongkan diri. Keluar, engkau makhluk terkutuk, kata Allah. Apakah cemas iblis diusir dari surga? Tidak, Pak. Kenapa dia tidak cemas, Pak Ustaz? Dia sudah 6.000 tahun di sana. Yang jadi masalah kita ini, Pak, umur pendek, indah lo sembahyang, nanti masuk neraka, masuk surga alun pernah. Nan malang bana masuk neraka di dunia ko indah lo begini. Itu terlampau pilih mana? Dia doa orang ikon tak ketuju, dia doa orang ikon tak sesuai. Akhirnya umur lah 50 saja, dapat seki ulo je seki kilo. Mati. Sama yang indah lah, bini indah doa masuk neraka, beraka malang ni. Nah, jadi nak muda-muda capek lah bini kalian. Iya kan? Lebih-lebih dia cok gampo gini. Kalau apa bini itu ala lo malam gampo hari ado negeri pagui halal. Pindah negeri pagui tonggak le. Ini. Kaum muslimin, jangan dilecehkan menikah itu, Pak. Bagi yang belum ya, an-nikahu sunnati. Nah, sampai sini saya baca nikah itu sunnah saya. Kata siapa? Kata Nabi, faman raghiba, barang siapa yang membenci sunnah, falaisa minni, dia tidak dari golongan saya. Ambo di sekolah di pesantren dulu, Pak. Baitu dapet kerja di Semen Padang, tangke ambo jadi keren tetap, ambo kecil saya ke biaya dengan bawini leci. Siapa ini yang ada poluan orang posisi aja lay tembak nong coach. Akhirnya saya menyerah kepada ibu saya, dicarikanlah jodoh. Siapa dia? Anak mama saya, Pak. Baitu ambo cali anak mama ambo tu, Pak, tidak ngerijuk matombol. Bab itu rambutnya karitiang, hidungnya antara pesek yo mancuang, namanya codasun tunggal, giginya putih halui putih, galak berpiciang. Ya Allah, rancak anaknya. Akhirnya lah becek.
Ini Bapak-bapak ini sampai kami bergaul 43 tahun 2 bulan. Bang kesalamu tu Ustaz, iya nyonya dulu dia Allah mambiak. Tu kau bagi cik mbok sampai hari saya rumah sakitnya Pak. Tainya. Tapi 2 tahun sebelum itu para jemaahnya lah ngecek. Dah lain rasa badan dahulu ya dan dari udah. Cik. Tiada sudah mencuci kain Pak untuk menjemur kain di rumah kan ditinggikan rumah tu untuk menjemur kain kan. Dah tolong jemur kain kata dia dah layu lutui dan kata dia Pak kalau layu lutui mendaki rumah tinggi itu tak lama tu dah. Ambo jadi istri ambo tu tolong jamuan kata ya dah. Dikira doa Pak nalah tabuai rumah bertingkit tu masuk mudo kini kaki apa lah sakit dak talok kata tu lah balumuinya kamar mandinya laba banang lawah ajua salah rumah tu agen pitihnya ke rumah tafiz atau ke musajid atau buat serumah rendah je 3 kelempe tu balik sapu panjang je untuk nyepu-nyepu tu kan? Kemudian nasi dipasang saja grab itu ada yang tak talok lagi kata leh bekua matinya tinggal tapi kalau dijual di agihan ke musajid betinya itu investasi akhirat. Meninggal dia. Kinilah 2 tahun dan 6 bulan meninggal. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, selama Covid kan Ramadannya 2 kali dah. Yang Ramadan pertama zaman Covid kan tak boleh maduan pengajian di masjid, tak boleh salat tarawih di masjid, tu di Padang lah siko Pak. Sama ya. Jadi ambo salat tarawih di rumah. Sabulan tu ambo jadi imam. Ibu ko salat di atas kursi Pak, ndak bisa bersimpuan lah. Iya kan? Itu hikmahnya nampaknya Aristawardi. Kamu mengimami istrimu, nyocok tinggal saya, kamu pergi dakwah saja. Sekarang kamu di rumah imam dia salat setiap malam. Ternyata sesudah hari raya, sebelum hari raya kurban, beliau dijemput oleh Allah. Ini kan? Ini bapak-bapak ini. Bah kematian bini itu Ustaz, ambo baca pantunnya ya. Bah kematian bini itu tentu ditanyakan ke orang ala mati bininya. Kalau pak tanyakan ke pak kambo, bah kematian bini itu Ustaz. Dari bayang kata lauk, Balimbiang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, badabu ombak di Muaro, riak memacah katapian, manangi badan jago lalo, dicaliak suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasua nalapai, jatuh badarai ayamato, ka Allah saja bakadukan. Ya Allah, masukkanlah istri ambo ke dalam surga, ampunkanlah dosanya ya Allah. Kok dapat dia kira nanti itu je bini ambo balik ya Allah. Apa Pak, ingin tak istri di dunia ini juga istri di surga? Ingin, saya begitu. Iya kan? Sebab apa? Nyokalah gaib itu Pak Ustaz. Di Sarugo mudo balik apa? Nah, ada orang gaib di Sarugo dong. Iya kan? Wajah kalau bapak-bapak ini, saya itu bentuk pemuda umur 25 tahun.
tinggi 37 meter, kulit putih bersih. Jadi nan hitam-hitam kaliang kau sabar saja. Nanti disuruh gopo putih. Nan pendek-pendek kau sabar saja. Nanti tinggi. Anak perusi bahasa padusi wajah umur 19. Orang semayang duduk di kursi ini ada serugot. Kakinya sehat, lutut sehat. Nah ada orang sakit di surga itu. Cuma ada orang bertanya, kan? Iku ambo simak dari pengajian Ustaz Samad. Pak Ustaz, kami tidak bisa berhenti merokok di dunia aku. Apabila dia sudah makan doa, rasa anak mama rasanya rokok tu. Lai ada rokok di surga Ustaz. Tu orang bertanya ke Ustaz Samad. Jawab Ustaz Samad, dia jawab Al-Quran. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu kamu apa yang kamu minta diberi, apa yang kamu inginkan dikasih. Cuma kecil Ustaz Samad mai duit nabi rokok tu kena rakoj. Mengilang-ilang orang tanya. Jadi yang ada di surga itu yang bermanfaat. Kalau ada rokok di surga itu dia sianglah sebab awalnya abu rokok serak. Jadi siapa yang perokok di dunia kau jangan jadi masalah di surga nanti. Tempo selesai gini. Jangan tak gampang di surga nanti. Di surga itu yang bermanfaat saja, yang tidak bermanfaat tidak ada. Kaum muslimin, jadi untuk itu apa kata setan kepada Allah? Ya kan? Beri saya hidup sampai hari kiamat ya Allah. Kamu diberi tangguh sampai hari kiamat. Ciklah ya Allah, panjangan umurmu sampai kiamat, ambo sehat. Ambo ndak ingin sakit-sakit ya Allah, supaya ambo berhasil menyesatkan anak Adam ini. Boleh gitu ya Allah. Jadi iblis itu ndak sakit-sakit Pak. Kalau ndak percaya Pak, kemana rumah sakit sekarang? Tanya ke perawat tu kalau Pak kesinan, ada ndak iblis dirawat sekarang? Ndak ada Pak. Iblis itu ndak ada sakit, sehat. Jadi dia bersemangat mengganggu kita. Ya kan? Makanya para jemaah untuk melawan iblis, dia tua dari kita, dia ndak sakit, dia senior. Awak nampak inyo ndak nampak awak. Maka kita harus minta bantu kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asik kerajo nang kadigari. Misalnya kota infak ini dibuka sekali sebulan. Atu balindung awak jo Allah bersama-sama membuka pengurus tu. Jangan seorang saya. Kena juga dua di iblis Pak. Aku nan sirah-sirah kau masuk saya kuang je. Nanti nak jadi pengurus nak pelai je. Kan? Nyawa dah tu berencana jolong ada Pak. Tiba saya iblis kau. Makanya kita mohon perlindungan pada Allah. Kalau tidak minta bantu ke Allah Pak, kalah dari iblis kau. Iya kan? Kalah awak dia. Sebabnya senior, pengalamannya banyak.
Sesudah itu supaya kita aman dari godaan iblis, beramallah secara ikhlas, tulus. Jadi pengurus masjid ikhlas, jadi ibu rumah tangga ikhlas, jadi suami ikhlas, jadi ustaz ikhlas. Ambo kamapai mengaji pak, ndak ada ambo para jemaah malahnya tanya dia orang, ustaz, kalau ustaz dibawa ke Pekanbaru mengaji, bara untuk belanja ustaz, itu ndak ada ditanya orang tu dah. Pengurus tu nyo paham sama lebih-lebih, ndak perlu diajarnya dah. Ambo saja minyak naik di Padang pak, alanya naik 100 honor biasa 200, kini lah 300. Ada Pekanbaru ko rakalah saja aku negari kemari itu dia geser 300. Namun andaikan berapa dikasih orang, kita ikhlas. Kenapa begitu? Tujuan utamanya adalah itu. Kebetulan orang menilai orang kolagai hari tak pakai, itu sebenarnya, iya kan? Bukan baharago sama jujur balik, iya kan? Takut keluar dengan duit pengurusnya, masuki duit Padang, itu yang tak jalan dia cik. Jadi ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, apa saja pekerjaan samo jo patuang dak bangok nilainya. Orang kalau menjual baju-baju siap ke pak, kan ada M, ada L, ada XL, ada XL double, ya kan? Akan nyo pakai ke patuang pak. Bab itu tuh patuang tu kerancak badannya, atletis. Jadi walaupun kain itu dasarnya tidak halus, dipakai oleh patung, rancaknya. Ambo pernah dulu lama pak diundang di orang Pariaman ke Pekanbaru ko, ada Garuda ketek dari Padang, Garuda pak 80 anda salah ambo isinya, aju itu kemari. Jadi ambo bawa orang rumah ke pasar bawah tu, nampak dia patuang berpakaian muslim. Ketika tu umurnya sekitar 36, bila kapuknya, ya, dah rancak baju muslim kau dah dan Bali ya, jam Bali loleh kau dari awu kuning kau macam, mahal di siko berusinan kau je. Tapi awak pulang je pesawat, bah singgah dia awu kuning je, hanya Bali je baju kau kan. Tiba di rumah di Padang je pakai dah, saya serencak tadi dah je. Hanya lo galak patuang tadi mangko rancak baju tu nyo pakai badannya rampiang. Iko ala samo jo dorong semua gatang sekete ke bawah. Rancak. Akini bertanya ambo ke ibu-ibu, patuang padusi nan dipakai jo baju tu karancak mato menceliak. Tapi lama lain nama ibu mambiak kawini anak ibu. Kawin jalan jo patuang gale mah. Rancak dan jeliak mah. Kanyo pangan dia anak ibu, kaki kare, tangan kare, badan kare, ndak ada lembutnya. Memasak tak pandai. Model itulah beramal tidak ikhlas, sama dengan patung tak bernyawa.
Orang yang tidak ikhlas akan mudah dilumpuhkan oleh iblis dan tentaranya syaitan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kalau ingin kita selamat dari godaan iblis, banyaklah hidup ini berbaik sangka. Nah, ibu-ibu kalau ada arisan dari rumah ke rumah, ya kan naik begini rumah awak, bisa di rumah kawan ku ndak tanggung rumahnya rancaknya dah. Anang ke dibaca, Masya Allah, tabarakallah, berijalah berkah orang rumah ku ya Allah. Aduh Indo apa naik ke rumah orang rancak, gimana dapat beti di keliran serancak kena rumah. Lakinya pegawai randahnya mengelai sayur dari pasar, iya kan? Awak bersangko muruak sih, dosa nan dapat, iya kan? Kalau rancak rumah orang basyo tabarakallah. Kalau awak berburuak sangko pak sampai alam kedawa, samo hidup awak jerumpui kiambang kate pucuak tak sampai ke bawah hurek tergantung de angin badan betundo. Tapi kalau kita babayak sangko, para jemaah negari kolapang dewa. Jadi ada dapat orang bercukur rambui. Lah sudah rambutnya nyecukur di tukang cukur, atau nyotilan tangannya di atas kursi itu di tukang cukur. Itu pisau di tukang cukur itu. Alamak surah mencukur tembetun lianya. Bangkun tak larinya tu Zat. Inyo babaik sangko ke tukang cukur tadi, tukang cukur kau nak ke mengarik lianya. Tapi ke membarasian bulu. Ambo kalau lah membarasian bulu di liya tukang cukur pak. Atau kalau ambo nyojogon wik ustaz lah siap je. Aduh. Anda rancak awak berbaik sangko saya. Denyut nadi kita stabil, darah kita tidak turun naik, ya kan? Makanya dalam hidup ini jangan berburuk sangka. Berbaik sangko tar, berbaik sangko bana jalo. Apa misalnya ada studi banding dalam bekerja ke Amerika, ya kan? Nah, istri apa umur 35 baru. Ada kawan tetangga di sekolah, ada yang kapai sampai bulan, ada yang pitaruhan bini itu kayak siang malam ya, orang pelihara wana ya cek ajan bah, balang anak beko lawak pulang. Tak boleh. Jadi malah biaya ancak-ancak mengurangi sio-sio. Atau mengkurang minang mengijian anaga dilakuan kau sadang tapi pasang bola pukul dua leh matahari di tengah bana tulang punggung. Begitu ya kan? Nan sadang elok. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dari bisikan iblis, kita selamat dunia dan akhirat. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu tausiah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita sepanjang masa. Kalau ada yang salah, itu semuanya dari saya, yang benar dari Allah. Kepada bapak dan ibu saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapantul lamboce ni di malata jalan ke gugua dake pasar padang luar, sungai tanang di bukit tinggi tasabui airnya jani. Di macako apa pintu ke masuk, di sini lo pintu ke keluar.
lambo lapeh juati nan suci je muka nan jani pulang lah. Tapi kalau ada kue makan kue lah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.